sebelum kita mulai membahas tentang struktur keuangan dan pengembangan desa, kita harus tahu dulu apa arti dari desa. Nah, istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya lahir. Desa terbentuk dari kumpulan unit pemukiman kecil, yaitu kampung atau dusun. Desa juga dikenal dengan istilah lain sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Contohnya, Nagari di Sumatera Barat, Hutan di Sumatera Utara, Wanus di Sulawesi Utara, atau Gampong di Aceh. Ada beberapa pengertian desa menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut. Salah satunya yang pertama adalah V.L. Fitch. V.L. Fitch berpendapat desa merupakan suatu Jam 10 dimulai. di desa. It's time to begin the 10 lessons. Sekali Oke, maaf terganggu. Bangunan utama terkait dengan kegiatan pertanian. Jadi desa ini bukan tempat perdagangan, melainkan tempat daerah-daerah seperti pertanian dan daerah-daerah sawah. Nah, selanjutnya ada dari Misra. Misra mengatakan bahwa sebuah desa tidak hanya menggunakan tempat desa merupakan wilayah pertanian kompas, efek agrikultural atau tempat wilayah agrikultural dengan batas-batas wilayah yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya dari Binto mengatakan desa adalah perwujudan geografis yang disebabkan oleh adanya unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya setempat dalam hubungan serta pengaruh baik dengan daerah lain. Lalu selanjutnya dari Daljoni. Daljoni mengungkapkan bahwa desa adalah pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya di luar garis atau petani. Syarat dan ciri khas desa. Sebelum kita tahu desa itu bagaimana terbentuk, kita juga tahu juga memiliki beberapa syarat agar bisa terbentuk. Pembentukan desa diterapkan dengan berbagai aturan daerah dengan mempertimbangkan inisiatif masyarakat desa, asal usul adat istiadat, kondisi sosial budaya, serta kemampuan dan potensi desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, pembentukan desa harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batas usia desa itu paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan desa. Yang kedua, jumlah penduduk yaitu sebagai berikut. Oke, ya. Karena tidak kelihatan, maaf, saya jelaskan saja. Yang pertama yaitu wilayah jiwa sedikit sebanyak 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Wilayah Sumatera sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 1.000 jiwa atau 100 kepala keluarga. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Gorontalo paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit yaitu 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan maaf ada kesalahan pembacaan ini saya ulang lagi. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit
500 jiwa atau 100 kepala keluarga? Ya enggak? Oke, tadi baru penduduknya, sekarang lanjutnya syarat lain yang ketiga. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Yang keempat, sosial budaya dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. Yang kelima, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk. Yang keenam, batas budaya desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Yang ketujuh, sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik. Yang kedelapan, tersedianya operasional masyarakat dan lain-lain bagi perangkat pemerintahan desa selain dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang sekarang ciri khas desa. Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, desa memiliki ciri khas tertentu. Beberapa ciri khas desa ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. Yang kedua, pertanian atau agraris menjadi lapangan kerja yang dominan. Yang ketiga, adanya hubungan yang sangat akrab antar warga. Yang keempat, masih berpegang teguh pada tradisi yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ketiga, ada kriteria kawasan pedesaan. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pemetaan ruang kawasan pedesaan harus memenuhi kriteria berikut. Kriteria yang kedua adalah dapat. Yang pertama itu ada fungsi kawasan produksi pertanian kabupaten. Yang kedua ada sistem jaringan prasarana mendukung kegiatan pertanian. Yang ketiga ada aglomerasi penduduk yang berkaitan area petani, nelayan, penambang rakyat atau perajin kecil. Yang keempat ada tatanan budaya lokal dan sebagai penyangga budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya. Yang kelima, ada kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan tangkap. Yang keenam, ada susunan fungsi kawasan berbagai ekonomi pedesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, ada kerapatan sistem permukiman dan juga ada hadir dan tentang alam bersih pola ruang pertanian dan lingkungan alam. Kawasan pedesaan dapat diklasifikasikan berdasarkan luas wilayah, padan penduduk dan jumlah penduduknya. Yang keempat itu ada fungsi desa. Fungsi desa menurut Pintor itu ada tiga. Ada yang pertama, dalam hubungan dengan kota, desa dapat sebagai hinterland atau daerah dukung. Fungsinya itu jadi penyedia bahan-bahan pokok kayak padi, jagung, dan lain kayak sayuran, buah yang berasal dari sumber hewani. Yang kedua, ditinjau dari segi potensi ekonomi. Desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Dan yang ketiga, dari segi kegiatan kerja, desa dapat disebut sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan dan sebagainya. Ya, yang kelima di sini ada tipologi desa. Menurut peraturan Menteri Desa Pembangunan menurut peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas pada terjadi di
desa serta keadaan yang berubah dan berkembang diharapkan terjadi di masyarakat. Itu fungsi desa. Pengelompokan tipologi desa ini ada 4. Yang pertama, tipologi desa berdasarkan kekerabatan penduduk. Pertama itu desa genealogis dapat disebutkan oleh tali persaudaraan antar warga desa yang masih kuat, CS. Yang kedua, desa teritorial adalah desa yang menjadi permukiman warga dengan beragam asal keturunan. Yang ketiga, desa campuran genealogis sampai dengan teritorial. Yang kedua itu tipologi desa berdasarkan hamparan. Yang pertama itu desa pesisir atau desa pantai. Yang kedua desa dataran rendah. 3 desa dataran tinggi. 4 desa perbukitan. Yang ketiga tipologi desa berdasarkan pola pemukiman. Pemukiman menyebar. Yang kedua permukiman meningkat. Yang ketiga permukiman mengumpul. Yang keempat pemukiman memanjang. Yang keempat tipologi desa berdasarkan kegiatan utama masyarakat. Kegiatan ini ada pertanian, nelayan, industri, dan perdagangan. Karena itu ada struktur keuangan desa. Struktur keuangan desa merupakan penyusunan keuangan desa. Struktur keuangan desa ini menunjukkan hubungan yang kompleks antara manusia dan lingkungannya. Struktur keuangan desa berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Menurut dalil Jurni, bentuk-bentuk desa secara sederhana dapat dikelompokkan. Di pesisir. Yang kedua bentuk desa yang terpusat. Yang ketiga bentuk desa linear. Yang keempat bentuk desa yang memiliki fasilitas tertentu. Toro membedakan pola keuangan berdasarkan kondisi fisik daerah. Kondisi fisik daerah ini ada 6 pola persebaran desa. Pertama, pola persebaran desa memanjang dan yang kedua itu pola persebaran desa memanjang sungai. Yang ketiga pola persebaran desa memanjang pantai. Yang keempat pola persebaran desa memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api. Yang kelima pola persebaran desa radial. Yang keenam pola persebaran desa tersebar. Menurut M. Roger dan Rabel J. Brooks, itu ada 3 jenis pola pemukiman. Yang pertama itu ada Settled Farmstead Community. Ini dirumuskan oleh suatu lokasi agribisnis atau farmstead. Jenis pemukiman ini ditemukan di Amerika Serikat dan Kanada. Yang kedua ada the cluster village. Pola pemukiman ini mengacu pada desa di mana penduduknya berdiam pada suatu tempat sentral. Pola pemukiman seperti ini paling banyak ditemukan di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Yang C, the light village. Yang ketiga itu ada perkembangan desa. Menurut peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun potensi desa. Membangun potensi desa itu adalah sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang terdapat di desa. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya.
fisik berkaitan dengan sumber daya di suatu non fisik. Menurut Pak Abdul Rahman, potensi fisik mencakup hal berikut. Yang pertama, tanah yang meliputi berbagai macam kandungan kekayaan yang ada di dalamnya. Yang kedua, air yang mencakup sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Yang ketiga, iklim yang berkaitan erat dengan temperatur dan curah hujan dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang keempat, lingkungan geografis seperti letak desa secara geografis, luas wilayah desa, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan yang sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa. Yang kelima, ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris, ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk. Yang keenam, manusia sebagai sumber tenaga untuk mengelola sumber daya yang ada. Sementara itu, potensi non fisik dan desa mencakup segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilaku. Potensi non fisik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, masyarakat desa yang memiliki semangat gotong royong yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat atau Gemeinschaft. Yang kedua, lembaga desa. Lembaga desa antara lain seperti Badan Perwakilan Desa atau disingkat BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD, dan penggerak PKK, rukun warga atau RW, rukun tetangga atau RT, dan karang taruna. Yang ketiga, yaitu lembaga pendidikan seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok saktir, penyuluhan, dan simulasi. Yang keempat, lembaga kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan balai kesehatan ibu dan anak atau disingkat BKIA. Yang kelima, lembaga ekonomi seperti koperasi unit desa atau disingkat KUD, badan usaha milik desa atau disingkat BUMDes, pasar desa, dan lumbung desa. Yang keenam, aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. Menurut Bintanto, maju mundurnya suatu desa antara lain bergantung pada hal-hal berikut. Pertama, potensi desa yang mencakup sumber yang Yang pertama, potensi desa yang mencakup potensi sumber daya alam dan potensi penduduk serta aparaturnya. Yang kedua, interaksi antara desa, kota, antara desa dan kota, desa dengan desa, termasuk perkembangan komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, lokasi desa terhadap daerah-daerah sekitarnya yang lebih maju. Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, ada berbagai tipe desa. Tipe-tipe desa tersebut ada seperti berikut. Yang pertama, desa sangat tertinggal atau disebut desa pratama. Yang kedua, desa tertinggal atau disebut desa pramadya. Yang ketiga, desa berkembang atau yang disebut desa madya. Yang keempat, desa maju atau yang disebut desa prasembada. Yang kelima, desa mandiri atau yang disebut sebagai desa sembada. Berdasarkan tingkat pembangunannya, desa juga dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok desa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa tradisional. Lokasinya di pegunungan atau perbukitan terkecil. Penduduknya masih sangat terikat pada adat istiadat. Jadi desanya masih kental akan adanya hukum adat. Nah, seperti itu. Yaitu desa swakarya. Yang kedua yaitu desa swakarya. Desa swakarya merupakan
lihat dari desa swadaya. Masyarakat desa swakarya sudah tidak begitu terikat akan kebiasaan atau adat istiadat. Oke, yang ketiga yaitu desa sembada. Desa swasembada. Desa swasembada merupakan desa yang berkembang. Masyarakat sudah mampu memperdayakan dan mengembangkan sumber daya alam beserta potensi yang sesuai dengan kegiatan pembangunan. Selanjutnya tentang sistem struktur keuangan dalam berkembang kota akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu silakan. Terima kasih. Ya, di sini ada struktur keuangan dan perkembangan kota. Di sini ada pengertian kota. Pengertian kota itu bisa banyak, tapi di sini ada dalam konteks ekonomi. Menurut Max Weber, kota itu adalah permukiman penduduk yang hidup terutama dari perdagangan dan pertanian. Penduduknya memenuhi sebagian besar kebutuhan sehari-hari di pasar lokal. Menurut Burkhard Minister, kota merupakan suatu pemusatan ruangan dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia. Menurut Pitaro, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosioekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman perencanaan kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama berupa pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pusat aktivitas dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Yang kedua itu ada kriteria dan bentuk kawasan perkotaan. Kriteria kawasan perkotaan itu ada meliputi itu memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya, bukan pertanian atau mata pencaharian. Bentuknya terutama pendidikan industri dan jasa. Memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa, didukung prasarana dan sarana, termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Untuk bentuk kawasan perkotaan itu ada tiga: kota sebagai daerah otonom, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan, bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Tiga itu adalah dan karakteristik kota. Pertama, aspek fisik kota. Berdasarkan aspek fisik, kota merupakan kawasan terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari pusat ke wilayah pinggiran. Dua, aspek sosial kota. Berdasarkan aspek sosialnya, kota merupakan konsentrasi yang suatu komunitas dalam tujuan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan diversitas dalam keluarga. Yang keempat, ada fungsi kota. Di sini fungsi kota itu ada tiga. Kota memiliki fungsi budaya, kota memiliki fungsi administratif, dan kota memiliki fungsi ekonomi. Ketiga fungsi
Kebanyakan kota berbentuk persegi merupakan komunitas dataran yang berasal dari pusat pedesaan. Kedua, kota berbentuk persegi panjang. Ini menggambarkan adanya perkembangan daerah kota pada sisi yang berbeda. Yang ketiga, kota berbentuk pita atau namanya itu ribbons cities. Yang keempat ada kota bentuk bulat atau rounded cities. Yang kelima itu ada kota bentuk pipa circuit cities. Yang keenam itu ada kota bentuk gurita atau bintang. Yang ketujuh kota yang bentuknya tidak berbola atau unbalanced cities. B ini ada kota tidak padat atau non-complexity. Kota yang termasuk tidak padat itu sebagai kota. Pertama itu ada kota bentuk terpecah, kota bentuk berantai, kota bentuk bergelar, dan kota bentuk jalan. 6. Ada pola ruangan kota. Pola ruang adalah distribusi perubahan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi perubahan ruang untuk fungsi lingkungan dan perubahan ruang untuk fungsi budaya. Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum RT M 2011 tentang penurunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Wilayah perencanaan detail tata ruang mencakup hal berikut. Itu ada wilayah administrasi, kawasan fungsional, bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang memiliki ciri perkotaan, kawasan strategis kabupaten atau kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan, misalnya bagian dari wilayah kabupaten atau kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan. Ini ada struktur ruang kota. Struktur ruang kawasan perkotaan dipengaruhi oleh fungsi kota tersebut. Ada kota industri, struktur kota akan cenderung mengarah pada jenis kegiatan industri. Kegiatan ekonomi kota menyebabkan kota padat penduduk dengan jarak bangunan rapat dan bentuk kota yang kompak. Ini ada kegiatan ekonomi dasar dan ada kegiatan ekonomi bukan dasar. Sebagai dan ada juga teori teori konsentris. Yang kedua ada teori struktural, tiga teori Ciganda, yang keempat teori konseptual. Yang open ini tipe Eropa dan yang ini tipe Amerika Latin. Dan ini akan dibacakan misalnya oleh rekan saya Muhammad Rizky. Yang selanjutnya itu perkembangan kota. Perubahan yang terjadi pada suatu kota tidak terlepas dari 4 proses pembentukan kota, yaitu sebagai berikut. Proses konsentrasi atau process of concentration. Proses konsentrasi merupakan proses penumpukan penduduk suatu wilayah. Yang kedua, proses dekonsentrasi atau proses of decontraction. Proses dekontraksi biasanya terjadi pada negara semakin banyak orang yang besar yang mendapatkan lahan yang sama. Proses sentralisasi atau the process of centralization. Proses sentralisasi merupakan proses yang hampir serupa dengan proses konsentrasi. Yang keempat yaitu
proses desentralisasi, yaitu atau the process of decentralization. Proses desentralisasi adalah proses menjauh dari pusat wilayah tertentu akibat berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan lain di suatu wilayah kota. Perkembangan kota juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu faktor fisik kota. Yang kedua yaitu faktor fisik eksternal. Tiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Tahapan perkembangan kota dapat dilihat dari berbagai sudut. Contohnya, Lewis Mumford menetapkan 6 tahapan perkembangan kota, yakni tahapan neopolis, tahapan polis, tahap megalopolis, tahap tiranopolis, dan tahap nekropolis. Selain Lewis Mumford, Griffith Taylor dan Kim Houston menyampaikan pandangannya tentang tahapan perkembangan kota. Menurut Griffith Taylor, ahli geografi Inggris, tahapan perkembangan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, stadium infantil. Pada tahap ini pemukiman ditandai oleh kawasan campuran tanpa batas pemisah antara wilayah domestik dan komersial. Yang kedua, stadium juvenil. Pada tahap ini mulai terjadi pemisahan antara area perdagangan dan pemukiman. Yang ketiga, stadium matur. Pada tahap ini daerah-daerah baru bermunculan. Contohnya daerah industri, perdagangan dan rumah. Yang keempat, stadium senior. Pada tahap ini terjadi kemunduran kota yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan politik. Sementara itu, G.R. Houston berpendapat bahwa tatanan perkembangan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu stadium pembentukan inti kota atau nuclear phase. Pada tahap ini daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District dibangun. Yang kedua, stadium formatif atau formative phase. Pada tahap ini kota berkembang seiring dengan perkembangan industri. Perkembangan industri tentu saja berpengaruh terhadap perluasan wilayah yang dimulai dari sekitar jalur transportasi. Stadium modern atau modern phase. Pada tahap ini terjadi penggabungan antar pusat kegiatan. Kota akhirnya menjadi jauh lebih kompleks. Nah, ini begitu teman penjelasannya. Jadi sekarang kita masuk ke ice breaking yang akan dipimpin oleh Vivi. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan dan sesi jawab, kita ice breaking dulu yuk. Jadi di sini cluenya tuh liburan berwarna. Tahu nggak? Enggak. Tahu sih. Kasih tahu dong. Jadi di sini hari ini aku pergi ke Meksiko. Besok aku pergi ke Jepang. Lusa aku pergi ke Korea. Ya benar. Oh sih, itu ya. Liburan berwarna. Cakep nggak? Ulang ya. Hari pertama aku liburan ke Mekah. Hari kedua aku liburan ke Jerman. ke Jerman. Hari keempat aku liburan ke Bali. Iya bener Bali. Bener Bali. Iya. Hari kedua aku liburan ke Kuningan. Hari kelima aku liburan ke Bulgaria. Oh,
Pertama, nama saya Wulandari Ananda, absen 33, ini bertanya, buatlah infografik perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Apa? Lewis Mumford. Buatlah perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Lanjut lah. Simpan dulu. Perkenalkan, saya Siva, absen 29. Saya menanya, yang inisiatif desa itu nomor 7 sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik itu. Sebutin contohnya apa aja. Kasih. Izin bertanya, nama Shell absen 27. Ini kan materi tentang pedesaan. Apa bedanya desa adat sama desa biasa? Nama saya Dewi Putri Agusti dari 1. Kan itu kan tadi ada fungsi kota ya. Terus itu ada yang kota memiliki fungsi administratif. Nah itu maksudnya gimana? Maksud dari fungsi administratif itu apa? Desa. Aku mau tanya, gambarkan kota bentuk terbelah di Cirebon menurut kalian. Apa? Gambarkan kota bentuk terbelah di Cirebon menurut kalian. Kota bentuk terbelah. Iya. Dulu ya, nanti kita jawab di pertemuan berikutnya. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kan ada yang nanya, ada dulu pertanyaan jawab. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami mampu kemarin. Mulai dari pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika kawasan pedesaan tidak memiliki kriteria dari media tidak akan menjadi desa, karena kalau ingin menjadi desa harus memiliki kriteria yang sudah kami jelaskan kemarin. Terus nomor dua, daftar infografik perkembangan kota. Ada 4 bagian. Ada polis, metropolis, tiranopolis, dan nekropolis. Sebenarnya kami masih kurang paham dengan grafiknya. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh guru pengajar kami. Untuk nomor 3, syarat desa nomor 7 prasarana. Sarana bukan contohnya dari semua. Beberapa jenis prasarana yang dapat dikerjakan oleh desa adalah air bersih, air minum, sanitasi, jalan pemukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat pembuangan sampah, instalasi pengolahan air minum. Yang keempat, apa bedanya desa adat dan desa biasa? Dari Rachel.
desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya. Lalu nomor 5, apa yang dimaksud dengan fungsi administrasi kota? Tanya dari Adel. Jawabannya adalah fungsi administrasi kota adalah untuk meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan. Yang 6, contoh kota bentuk terbelah di Cirebon, Moza. Dari Moza, sebenarnya kami kurang paham tentang bentuk pembelayan yang gimana karena dari guru pengajar juga belum menjelaskan. Dan di sini kota terbelah itu dibagi menjadi 2. Ada bagian kota dan kabupaten. Itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sudah. Nah, jadi itu saya bangga sama jawabannya. Jangan dari Google ini. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Jelaskan bahwa permukiman yang mengacu pada desa yang tentunya berdiam pada tempat sentral. Bahwa permukiman ini paling banyak ditemukan di Afrika, Amerika, dan Asia. Jenis apakah pola permukiman tersebut? Yang A, ada the coastal village. Yang B, the land village. Yang C, the community. Dihitung ya. Nanti kita boleh ambil hadiahnya yang di depan. Terus yang kedua itu kota adalah permukiman penduduk yang hidup terutama dari perdagangan, bukan pertanian, dan memenuhi sebagian besar kebutuhan sehari-harinya di pasar lokal. Pengertian tersebut dikemukakan oleh A. Johann Hofmeister, B. Max Weber, yang C. Michael Pashidwan. Itu. 1, 2, 3. Max Weber. Coba. Yang ketiga itu desa swasembada merupakan desa yang sabar dong. A. Semigar kembang. B. Sabar. Belum berkembang. C. Sel, Sudah berkembang. sabar aja. Itu. Sabar aja. 1, 2. Apa oi? 1. Deal ya. Sabar. 2, 3. Rasel tuh. Dah ustaz. Anak-anak bawa. Naik. Pilih nanti. Boleh ambil hadiah. Pertanyaan yang pertama. Masih ada nih. Pengertian desa. Del Joni. Yang A. Permukiman manusia terletak di luar kota dan penduduknya berjiwa agraris. Yang B. Perwujudan geografis yang dilakukan dengan orang fisiografis.
Coba ya. Salah. Turun. 1, 2, 3. Acel nggak sih? Acel pertama apa? Apa? Jawabannya apa? Pertahanan nggak sih apa produksi? Jawab satu aja. Simpel yakin sih. Tahu salah malu kita. Pertahanan aja lah. Maju. Adanya apa? Ada satu lagi. Apa di desa menurut Bintaro? Satu lagi, iya, jawab. Mau jadi orang yang Kecil orang tahu.